Ya, sekarang adalah systematic literature review, ya, bahan pengganti ya dari minggu lalu yang belum disampaikan. Nah, jadi systematic literature review juga sebagai bagian ya dalam bagian riset untuk disertasi ekonomi Islam ya memungkinkan. Nah, cuman dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwasanya systematic literature review ini adalah pembuktian non hipotesa ya. Jadi bukanlah uji empiris. Ya, jadi bukanlah uji empiris. Jadi beda beda antara kuantitatif dengan kualitatif adalah kalau di kalau yang namanya riset kualitatif itu bukan pengujian empiris, tapi kalau riset kuantitatif merupakan riset pengujian empiris. Nah, itu yang harus kita garis bawahi ya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam disertasinya itu menyatakan berdasarkan bukti empiris katanya kan. Nah, kalimat itu coret. Ya, karena yang namanya pendekatan kualitatif bukanlah pendekatan pembuktian empiris, tetapi adalah pendekatan pembuktian subjektif. Nah, itu ya. Nah, jadi salah satu dari pendekatan kualitatif yaitu dengan menelaah literatur gitu ya. Jadi kalau kita lakukan uji lagi tentu saja nanti seterusnya seperti itu ya. Artinya akan menghasilkan uji yang berbeda atau tidak mendukung atau inkonsisten atau juga konsisten gitu ya. Maka untuk apa ya untuk melakukan itu yaitu dengan menelaah literatur gitu ya. Jadi di ya jadi di era dewasa ini gitu ya itu semakin maraknya penggunaan AI ya artificial intelligence gitu ya kita bisa aja menghasilkan paper dalam jangka waktu 5 menit gitu ya. Ya, dalam jangka waktu 5 menit jadi paper, gitu ya. Itu sebenarnya adalah AI, gitu ya, artificial intelligence. Dan paper tersebut itulah yang namanya pendekatan systematic literature review. Nah, jadi dengan pendekatan systematic literature review di sini, gitu ya, ini adalah sah-sah saja ya dalam pendekatan kualitatif itu berlangsung, gitu ya, atau digunakan. Karena sifatnya literatur review itu hanya mengevaluasi kritis yang mendalam ya, dari penelitian sebelumnya serta meringkas atau juga meringkas atau juga mensinopsis gitu ya. Sinopsis itu kan dalam pengertiannya mengkompilasi gitu kan hasil-hasil yang diperoleh sebelumnya atau penelitian sebelumnya yang memungkinkan siapapun bisa membaca makalah itu dan dapat menemukan alasan ya dalam melakukan penelitian tersebut ya. Jadi literatur review yang baik adalah mengevaluasi kualitas dan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, esensi namanya SLR kata orang ya. Jadi bagaimana penelitian itu dikompilasi? Nah, itulah yang namanya pendekatan SLR. Nah, kenapa kita melakukan literatur review gitu ya? Ya karena mau melihat ya menjawab pertanyaan itu satu, ya kan? Kemudian apa ya? Kemudian adalah melihat hubungan. Ya, itu yang kedua hal. Kedua hal itulah. Jadi dari jawaban pertanyaan yang sudah terjawab, maka akan ada pengembangan ya, pengembangan eh, apa ya? Pengembangan literatur. Nah, itu tujuan dari systematic literature review ini. Dan dalam pendekatan SLR, systematic literature review di sini gitu ya. Ini kita melihat hubungan antar riset serta pengetahuan ya yang ada ya sehingga kita dapat memperjelas atau tidak jelas. Nah, ini esensi dari SLR ya dalam pendekatan kualitatif. Dan dalam pendekatan SLR di sini gitu ya, itu cara kerjanya kita hanya mengidentifikasi itu ya, menilai, menafsirkan. Nah, itu prosesnya mengidentifikasi, menilai dan menafsirkan serta menggunakan beberapa literatur yang dibuat dalam daftar yang lengkap ya dari sejumlah publisher yang dianggap relevan. Nah, jadi sistematik literatur review itu kita mengumpulkan tulisan-tulisan ya. Jadi ini
landasannya adalah landasan menurut Kitchenham and Chowter dan juga Cronin, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian dalam SLR ya, Systematic Literature Review itu berupa apa saja ininya jenisnya. Jadi bisa berupa paper jurnal, gitu ya, atau juga bisa berupa book chapter, gitu ya, atau juga bisa berupa konferensi, atau juga bisa dari tesis atau juga disertasi, atau juga dari report dan juga dari buku textbook. Nah, jadi ini sumber-sumber rujukan ya dalam pengolahan menggunakan SLR ini. Nah, bicara jurnal gitu ya, maka nanti ada kriteria gitu ya. Nah, jadi paper dari jurnal ini apa sih kriterianya? Nah, dalam pendekatan SLR kita tentukan ya. Misalkan harus ada di Simago gitu kan. Harus ada di Web of Science gitu ya. Harus ada di harus ada di EBSCO misalnya. Harus ada di apa ya? Apa namanya itu? EBSCO-Host ya. Ya, kalau EBSCO-Host ada untuk yang kumpulan disertasi. Saya lupa nama database-nya apa. Ya. Nah ini, jadi salah satu kriteria yang ditentukan peneliti harus jurnal itu yang terdaftar di Simago. Kan? Kemudian juga harus punya rating, ya. Artinya kuartil, ya berada di kuartil mana? Kuartil 1, kuartil 2, ada 4 kuartil kan? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ya, syaratnya misalnya peneliti menentukan ya kalau berbicara Islamic Bank sumbernya harus ada dari kuartil 2 gitu kan. Maka ada kita download ya 30 telaah tulisan ya yang bersumber dari apa ya? Dari apa namanya? Dari Simago yang dalam hal ini SDR-nya ya berada pada 0,5 dan kuartilnya adalah kuartil 2 misalnya. Itu ditentukan peneliti ya. Atau juga yang harus paper yang terbitannya Elsevier. Karena kan penerbitan itu banyak gitu. Ada penerbitannya apa ya? Misalnya ada Emerald gitu ya. Ada penerbitnya apa Science Direct gitu kan. Ada penerbitnya apa ya? Yang dari Jerman saya lupa. Ya kalau dari Elsevier Belanda ya. Nah, jadi seluruh yang diterbitkan oleh Elsevier, nah itu yang menjadi rujukan dalam SLR. Nah, jadi ada kriterianya, misalkan mendapatkan rujukannya sebanyak 30 gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa menelaah ya, melihat jurnal tersebut gitu ya, sumber-sumber dari SLR tadi gitu ya. Dan apakah dari Web of Science ya, apakah dari Elsevier gitu ya, atau juga yang berasal dari Google Scholar. Nah, ini udah biasa ya. Jadi ini tidak pakai, hanya 1-2 yang dipakai. Dan apa ya, algoritma perangkingan jurnal ya yang dilakukan, nah muncullah seperti ini ya. Jadi algoritma perangkingan jurnal yang menggunakan pendekatannya Journal Impact Factor ya, Eigen Factor ya, atau SJR ya, itu menurut peneliti ya dalam riset SLR itu adalah sangat tergantung pada algoritmanya ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mensyaratkan bahwasanya dalam paper SLR tersebut adalah yang mempunyai SJR-nya 0,5 gitu ya. Atau juga menggunakan apa ya? Impact factor ya. Kalau dalam Web of Science namanya impact factor, ya kalau di dalam Scopus namanya SJR gitu ya. Nah, jadi syaratnya dua hal itu. Kalau dia uh, jurnal misalkan Eigen score gitu ya, nah itu banyak gitu kan. Seperti misalnya uh, EBSCO host dan sebagainya gitu ya. Jadi jurnal impact factor ya dan juga SDR ini adalah algoritma gitu ya. Jadi algoritma yang digunakan oleh apakah Scopus atau juga Web of Science gitu ya. Nah, kalau kita mencari literatur nggak usah khawatir gitu ya. Nah, kita pakai SCHub aja. Jadi SCHub ya bisa akses gitu ya secara gratis ke berbagai sumber jurnal yang ada ya. Atau juga melalui LibGen, ORG gitu ya.
Nah, jadi yang untuk maniaknya SLR ya, bisa kita cari sumbernya dari menggunakan kanal-kanal gratis ini ya. Jadi melalui SC Hub ya, melalui Bitgen ya, atau juga melalui Google Scholar gitu ya. Nah, ini terkadang mahasiswa, Pak, sulit sekali cari jurnalnya. Wah, gampang gitu ya. Cari aja dari SC Hub ya, dari Litgen ya. Nah, jadi atau juga dari ChatShare atau dari Box.org ya, atau juga dari Lenpro gitu ya. Nah, sedangkan yang sumber yang berbayar ya bisa dari Tenderek gitu ya, atau juga EBSCOhost gitu ya, atau juga Springer ya, atau juga yang lainnya. Nah, jadi dalam systematic literature review gitu ya, itu apa ya, menggunakan sumber-sumber apakah dari jurnal ya, konferen ya, kalau dia konferen di IAAA gitu ya, atau juga berdasarkan pada book chapter gitu ya. Nah, ini yang dianggap uh, bagian dari analisa gitu ya. Nah, tahapan SLR itu inilah Bapak Ibu ya. Jadi ada 3, yaitu pertama merumuskan rumusan masalah, itu 1 ya. Kemudian mengembangkan protokol review. Nah, jadi protokol review itu apa ya? Dalam melakukan review itu review yang mana protokolnya? Apakah yang punya SJR, dalam hal ini SJR-nya 0,5, 0,2, berada di kuartil berapa? Nah, itu adalah mengembangkan protokol review namanya ya. Kemudian mengidentifikasi literatur yang relevan ya. Jadi dalam pencarian nanti muncul literatur yang relevan berdasarkan keyword yang ada ya. Dan melakukan pemilihan studi primer ya, kemudian melakukan ekstraksi data ya, kemudian melakukan nilai kualitas penelitian dan melakukan bukti sintesis. Jadi bukan pembuktian hipotesa ya, Bapak Ibu. Dan menuliskan SLR ke dalam report paper ya, atau juga paper atau juga disertasi. Nah, silakan aja nanti kalau mau menggunakan metode kualitatif ya, kualitatifnya pendekatan SLR, silakan. Nah, jadi tahapan planning tadi gitu ya. Nah, inilah tahapan memformulasikan rumusan masalah dan juga mengembangkan review protokol. Dan dalam mengembangkan menjawab rumusan masalah gitu ya. Nah, ini merupakan bagian yang terpenting ya. Ya, belum tentu sama antara pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dengan penelitian yang lainnya. Riset kuantitatif maupun juga riset kualitatif tetap sama ya, tetap ada riset question. Ya, dan digunakan untuk memandu proses pencarian. Jadi analisa data, bukti sintesis diharapkan untuk menjawab riset question ya pada SLR. Ya, kemudian juga dalam memformulasikan gitu ya, dalam riset question itu kita formulasikan mau menyimpulkan secara populasi gitu ya. Ya, yang dalam hal ini menggunakan target group ya, atau juga dengan intervensi, investigasi ya, dengan melakukan perbandingan atau juga melihat dari sisi outcome atau juga dari sisi konteks ya. Dan inilah ya. Jadi kalau kita ya melakukan apa ya, sistematik literatur review gitu ya, dengan pendekatan populasi ya, maka dalam hal ini menggunakan aplikasi gitu ya. Kemudian intervensi ya, dengan aplikasi itu mendeteksi gitu ya, atau juga memprediksi, kemudian juga melakukan perbandingan outcome dan juga analisa konteks ya. Jadi konteks ini menelaah ya antara industri dengan akademi atau juga antara data kecil dengan data yang besar ya. Nah, ini bagaimana riset question ya. Jadi dalam riset question itu kita susun ya, tentu saja dalam mark question. Ya, artinya dalam bentuk tanda pertanyaan gitu ya. Jadi ada 9 pertanyaan kalau kita melakukan telah literatur review untuk memprediksi tren ya, metode ya. Jadi nah dalam riset ini ya terlihat gitu ya. Dan menentukan SLR protokol ya. SLR protokol mulai dari latar belakang ya, kemudian juga kriteria kualitas pemilihannya itu tadi ya, SJR-nya berapa gitu kan,
kuartilnya berapa ya. Nah, ini merupakan suatu SLR protokol yang ditentukan oleh peneliti. Dan juga tahapan conducting ya, mengidentifikasi literatur yang relevan, ya, melakukan pemilihan studi primer ya, kemudian melakukan ekstraksi data, ya, menentukan kualitas penelitian dan melakukan bukti sintesa ya. Nah, kemudian dalam mengidentifikasi literatur yang review, literatur yang relevan, kriterianya yang dilakukan yaitu searching. Nah, ini ya. Jadi searching secara komprehensif. Nah, jadi searching dan menerapkan strategi pencariannya. Ya, artinya untuk menerapkan strategi pencariannya dengan mengidentifikasi review saat ini dan juga volume studi yang ada ya. Dan tentu saja kita harus tanya juga kepada para ahlinya ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga dalam dalam searching di sini gitu ya. Maka kita menggunakan teknik ya. Jadi apakah tekniknya menggunakan pendekatan N atau juga pendekatan OR. Nah, sehingga N dan OR itu muncul ya pada saat pencarian. Nah, jadi esensi dari SLR ini sangat ditentukan dari teknik pencariannya. Nah, jadi teknik pencariannya supaya banyak gimana? Ya supaya banyak kita pakai 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 string OR ya atau string N atau apa ya? Atau menggunakan gabungan keduanya. Nah, jadi dari dalam hal itu muncullah pencariannya sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu muncullah hasil pencariannya dari jurnal Springer ya. Springer Jerman ini dapatlah misalkan topik Bapak Ibu tentang misalnya wakaf. Ya, kalau dia wakaf produktif apa saja yang dihasilkan oleh Springer gitu ya. Tapi menurut saya kalau Bapak Ibu ekonomi Islam itu pencariannya di Emerald ya. Nah, di Emerald itu ekonomi Islam dan juga ekonomi dan akuntansi ya. Itu banyak ya di sana ya. Jadi di Springer ini kecenderungannya untuk bidang teknik. Ya. Jadi untuk yang menggunakan metode SLR, Bapak Ibu saya sarankan gitu ya, menggunakan carilah di Emerald ya. Dan sumber-sumber pembuktiannya ya ini tadi ya. Jadi digital library ya. Ya di era sekarang ini makanya URL dan juga URL dan apa ya DOI ya, Digital Object Identifier itu wajib ya harus disajikan di daftar telaah literatur disertasinya. Kenapa? Gitu kan? Karena saat ini kita hampir 90% lah ya mencari telaah itu dari internet kan. Ya, maka kita harus sajikan ya, yang namanya URL dan DOI-nya dalam studi kepustakaan. Ya, kalau itu nggak kita lakukan, gitu kan, maka kita melakukan setelah studi pustaka langsung datang ke perpustakaan. Gitu ya. Nah itu bedanya antara apa ya dulu dengan sekarang. Gitu ya. Dan dalam menyajikan URL dan DOI ini itu memang disarankan dalam penentuan dalam format yang sudah dijabarkan oleh apa ya American Psychology Association Style ya. Ya dibanding dengan Harvard Style. Ya. Jadi ekonomi Islam dan juga format PB itu memang mengarah pada APA Style ya, Bapak Ibu. Jadi sumbernya digital library ya, kemudian conference proceeding ya, kemudian research register ya. Biasanya kalau ekonomi Islam itu conference proceedingnya di iProceeding ya. Jadi di IOP jarang gitu ya, atau juga di IEEE juga jarang. Nah itu, kalaupun kita mau nulis, ya harus ada hubungannya lah dengan sains, dengan komputer. Kira-kira demikian. Ya. Nah inilah ya, jadi sumber-sumber datanya bisa kita cari dari SCM Digital Library, gitu ya, EBSCOhost ya. Ini ya. Nah kalau mau lihat disertasi orang di luar negeri ya, EBSCOhost ya. Jadi Bapak Ibu harus login ya, biasanya murah ini ya, perpustakaan yang langganannya EBSCOhost ini banyak ya. Ya, banyak. Dan IEEE dan juga Web of Science, nah, ProQuest apalagi gitu ya. Jadi ProQuest ini
Ya, silakan aja kalau yang menggunakan metode SLR ya, jadi anggota ProQuest ya. Kemudian Sage ya, kemudian Science Direct ya, Springer dan juga Scopus ya. Nah, dan ini ya SC Hub aja ya. Jadi kalau mau mencari jurnal nggak usah pusing-pusing. Nah, kalau kita download dari Springer itu bayar ya. Minimal $50. Ya, 800.000 Bapak Ibu ya. Jadi 800.000 kalau papernya ada 30 sumber gitu kan. Wah, udah berapa itu? 800 kali 24 juta. Nah, carilah dari SC Hub gitu ya. Jadi dari SC Hub searching, ya download di sana free. Gitu ya. Dan dari SC Hub itu muncullah papernya seperti ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu save gitu ya. Bapak Ibu save dan ini jadi bahan dalam SLR ya. Ya begitu juga bukan hanya di Springer ya, di Sign Direct juga bisa terbuka ya. Terbuka filenya di SC Hub ya. Kalau saya sendiri pun juga sering ini ya. Ya, ya menggunakan SC Hub ini ya tinggal kita cari mana yang berbayar di SC Hub free gitu ya, Pak Ibu. Nah, jadi di SC Hub akan muncul linknya dan linknya itu terbuka ya sebagai berikut. Oke ya. Dan di Google Scholar ya mudah ya. Jadi kalau yang dalam hal ini ada tandanya Google biasa ya, kalau dia Google biasa google.com ya. Tapi Google Scholar ya Google Scholar. Saya kira udah punya semua ya. Nah, jadi yang diajarin nanti dia adalah musik. Mulai Ya. Ya, kemudian juga sumber-sumber yang lain ya. Apakah sumbernya di inspect ya atau sumber yang lainnya gitu ya. Nah, jadi semuanya ya terangkum gitu ya. Dan terangkumnya ini nantinya di ya dilakukan oleh Mendeley ya sehingga menjadi apa ya literatur yang sudah tersusun dengan baik. Jadi inilah esensi dari yang namanya SLR ya. Dan tahapan pelaporannya ya dalam pelaporan SLR ya itu apa ya menggunakan jurnal atau juga konven ya yang secara spesifik dianalisa dalam SLR ya. Jadi dalam pelaporannya introduction ya, kemudian main body dan juga conclusion ya, kesimpulan. Nah, jadi ini dan SLR ini punya kelemahan ya. Punya kelemahan artinya banyak informasi yang disampaikan ya, sangat banyak ya karena sumbernya tadi berbagai rujukan dan juga sangat luas sehingga mengaburkan informasi yang penting ya dari sebuah jurnal ya dan kurang cocok untuk pemula ya itu saya kira. Baik Bapak Ibu sekalian itulah ya yang dua materi ini yang perlu kita sampaikan ya pada hari ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Dan SLR ini memungkinkan ya Bapak Ibu susun di dalam disertasinya ya. Saya lihat belum ada juga di FEBI yang menggunakan metode SLR ya. Kebanyakan pakai metode FGD. Nah itu ya. Silakan ya Izin Prof, ditawarkan boleh pada bertanya? Ya silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Untuk SLR ini berarti menggunakan eViews ya Prof ya? Jadi Bukan. kemudian tahapannya tadi dari yang Prof sampaikan, Ya. kami mendownload semua data, kemudian baru menggunakan software atau bagaimana ya Prof? Nah kalau yang eViews tadi Bu itu untuk data sekunder ya. Jadi ini suatu hal yang terpisah gitu ya. Ya jadi suatu hal yang terpisah antara eViews tadi dan juga Stata tadi itu Oh, adalah ini fast viewer ya Prof ya? ya betul. Menggunakan fast Ya viewer menggunakan Post Viewer ya. berarti ya Prof? Ini adalah menggunakan POS ya, POS Viewer. Nah ini metodenya ya, metode SLR dengan menggunakan POS Viewer ya. Dipersilakan. Ya kalau Stata tadi dia itu tadi ya untuk data sekunder ya Bu ya. Jadi data sekunder
time series cross section ya itu ahlinya adalah Vivis dan juga Stata ya, saya sarankan. Ini kita menggunakan POS viewer. Izin Prof, sebelumnya saya pernah mendownload Post Viewer ini. Ya. Sudah beberapa kali melihat di YouTube, tapi ketika saya coba running, hasilnya tidak keluar. Apa itu kendalanya? Ya, Kurang kalau dia detail atau seperti apa ya, Prof ya? ya kalau dia post viewer itu tidak keluar, berarti koneksi antara database Mendeley-nya dengan post viewer-nya belum connect. Ya, karena intinya dia itu tadi ya, Mendeley-nya berperan besar ya. Nah, nanti dicoba lagi lah gitu. Baik, Prof, terima kasih. Baik, ada lagi? Izin Pak Prof. Ya, silakan. Kalau dalam SLR ini, kalau kita mengambil kutipannya itu, apakah langsung ke kesimpulan dari jurnal itu, atau dari mananya lebih bagus mengambil kutipannya, Pak Prof ya? Ya, kutipannya itu tadi kan. Jadi kita menggunakan pendekatan and atau juga or ya. Jadi keyword kita sangat tergantung pada and atau juga or. Nah, tentu saja dari section mana yang diambil ya? Apakah dari introduction ya, atau juga dari main body, atau juga dari conclusion? Nah, jawabnya adalah dari conclusion. Jadi kalau ada sumbernya 100, ya 100 conclusion yang kita ambil dari suatu problem yang sama. Itu dia, Bapak Ibu ya. Jadi dari conclusion, Pak ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Baik, ada lagi? Prof, malah izin tanya, Prof. Ya, silakan. Prof, ini mau memastikan aja. Jadi seandainya kita buat disertasi kita gitu, Prof ya. Jadi di dalamnya itu kita petakan lah gitu mana yang belum terjawab atau mana yang terkini gitu pakai fast viewer itu berarti itu nggak ada masalah ya, Prof ya? Nggak ada masalah, Bu. Itu bagus gitu ya. Jadi kita menyempurnakan permasalahan yang belum terjawab pada tulisan-tulisan sebelumnya. Itulah esensinya. Oke. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang di UIN PB ya. Ini saya yakin ini Bapak Ibu yang doyannya kualitatif ya. Ini post viewer dan pendekatan SLR ini ya memang apalah ya banyak akan diterapkan gitu ya. Kalau saya cenderung ya pendekatan kuantitatif gitu ya. Jadi amatan saya adalah negara-negara OECD gitu kan, IMF gitu ya, atau juga jadi data kita udah data internasional gitu ya. Jadi data Indonesia udah jarang pakai gitu ya. Semuanya udah data-data internasional ya, data sekunder ya. Karena dengan data sekunder itu memang teruji gitu ya. Kelemahan dari SLR ini begitu juga ya. Ya kalau dari tulisan SLR itu memang valid. Kalau tidak valid gimana? Ya kan berarti kita menyimpulkan hal yang salah kan? Nah ini itu kelemahan dari data apa ini ya? Pendekatan kualitatif. Ya sumber-sumber yang dari Imago gitu kan atau juga dari apakah dijamin benar? Nah, belum tentu kan gitu kan. Ya, artinya bisa aja kita menjawab dari suatu rumusan masalah dengan mendapatkan jawaban yang salah karena sumbernya udah salah. Kan gitu ya. Nah, itu. Silakan ada lagi Bapak Ibu? Prof. Ya. Izin Prof ya. Ya. Jadi sifatnya untuk collect database itu kalau dengan host viewer ini kita kumpulkan collect-nya itu di Mendeley, Prof ya? Ya, di Mendeley, Pak, database-nya. Oke, berarti kan setelah metadatanya terkumpul, artinya begini juga, ketika kita mengumpulkan itu memang sangat tergantung kepada si yang akan lakukan systematic review ini ya, yang seperti katakan tadi kan kriteria apa segala macam. Jadi mungkin itu tadi yang Prof kelemahannya itu mungkin sifatnya ketika dia terlalu banyak kan tidak terlalu detail lagi karena kadang-kadang kan mungkin sifatnya subjektif, tiap orang kan punya interpretasi berbeda atas riset question yang disebutkan tadi Prof ya, gitu ya? Ya betul Pak. Jadi memang post viewer itu
Ya, Oke. literaturnya nggak usah banyak lah idealnya. Oh, idealnya gitu ya. Terkait dengan riset question tadi, Prof. Saya pernah dapat discuss dengan teman-teman juga, khusus untuk yang riset question katanya saya belum praktekkan, tapi baru dapat ini aja sih hasil diskusi. Untuk riset question katanya itu lebih cocok pakai ini, sekedar untuk riset question itu pakai elicit katanya, karena di elicit itu dia akan brainstorm topik apa yang kita mau, nanti di situ keluar dalam bentuk pertanyaan. Tapi saya belum coba combine, hanya sebatas ini saja. Katanya ada situs elicit, di situ riset questionnya lebih terarah katanya. Ini pengalaman teman yang pernah coba katanya. Tapi ya walaupun demikian, sekali lagi saya memandangnya ya memang ini tergantung si subjeknya kan, Prof ya. Ya, betul. Subjek yang akan melakukan review ya. Hasil kualitasnya itu seperti apa ya tergantung dengan subjeknya juga berarti. Ya, betul. Jadi memang selain dari Post Viewer ini ya itu tadi kekuatan internet, Pak ya. Ya itu mungkin yang sering error itu internetnya masih lemah gitu ya. Jadi kalau kita menjalankan Post Viewer ini dia ya artinya jaringan internet harus kuat gitu ya, sehingga bisa jalan ya Post Viewer-nya. Dan aplikasi yang lain juga banyak ya, sejenis seperti misalnya Prisma, Prof ya. Prisma ya, betul, banyak. Ya, terima kasih, Prof. Sama-sama. Nah, inilah. Satu lagi Pak Prof. Ya, silakan Pak. Boleh minta ada contoh SLR ini Pak Prof untuk kami? Banyak Pak, banyak papernya. Nanti saya kirim Pak. Ya, ada begitu Pak. Iya Pak, kami tunggu Pak Prof. Terima kasih. Nanti juga kalau mau nyarinya di SG Hub. Ya, SG Hub gratis semuanya. Terakhir Prof, satu lagi Prof. Izin Prof. Ya. Kalau untuk yang sifatnya kualitatif berarti tadi ini membantu mengerucutkan ke ke arah Kalau sifatnya kuantitatif kan tadi tuh lebih kalau sifatnya SLR ini kalau dalam penelitian kualitatif berarti nggak ada masalah Prof ya, berarti kan lebih mengerucut kepada pertanyaan kita itu, atau dari situlah kita dapat memunculkan pembeda dari topik besar yang sama. Begitu mungkin maksudnya Prof? Ya, jadi dengan SLR ini itu jawaban RQ ya, research question. Research question tadi kan? Nah, research question terjawab atau tidak? Oke. Ya. Nah, inilah ya, dengan metode SLR ya, Bapak Ibu. Jadi esensinya kita mampu atau tidak mampu ya, atau terjawab atau tidak terjawab dari RQ yang kita munculkan di introduction. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Dan nanti saya share ya beberapa artikel tentang SLR ini, gitu banyaknya ya. Dan juga bahan ini nanti akan saya share juga untuk Bapak Ibu ulang kembali ya. Sebagai apa ya. Dan juga ini ya menjelang UAS, kita apa ya Pak ya, wanti-wanti lah ya, supaya apa. Nah, karena instruksi dari Pak Andre Sumitra ya meminta bahwasanya perkuliahan ini harus ada outcome, dan nanti saya sarankan ya kita menulis SOP penyusunan UAS-nya udah saya kirim nanti sama Komting dari sekarang ya untuk dikerjakan, dan 2 minggu lagi harapannya udah siap dan bisa diterbitkan ya pada jurnal Scopus ya. Tapi nanti bisa kita apakan ya, elaborasi secara bersama ya dengan konsultasi terlebih dahulu dengan Pak Andre dan Pak Sugianto ya, yang dulu juga pengampu mata kuliah ini. Baik, saya kira itu saja. Dan nanti saya share ya bahan-bahan instruksi untuk UAS-nya dan juga contoh paper dari SLR ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Saya Prof. meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Baik, Prof.